Kan saya nih bapaknya udah tua. Iya. Jadi suami umur berapa? 61. Menurut saya 65, 66. 66. Kayaknya sih umur segitu beres semuanya. Tapi sekarang mulai coba. Sekarang gini Bu, kan yang tahu ilmu RDAY ibu, Iya. suami kan nggak tahu. Lebih baik ibu aja yang meraktekin, kayak saya nih sama Yulia nih. Yulia kan nggak tahu ilmu RDAY, jadi yang meraktekin saya aja. Yulia terima beres. Apa tuh yang saya lakukan? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah tuh salah satunya apa sih? Ibadah ekstrim boleh. Sedekah ekstrim kalau ada uang. Atau kalau yang paling gampang banget, tidak boleh mengeluh sedikit pun. Itu saya masih ngeluh. Iya, coba Bu jangan ngeluh. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya. Orang yang angkat tangan kepada Allah, bermuhajat kepada Allah, mohon sama Allah, itu Allahnya malu kalau nggak ngabulin. Jadi kalau kita nih bermuhajat, minta sama Allah, bukan, tapi bersyukur sama Allah. Itu kalau Allah nggak ngabulin, itu malu Allah. Jadi pasti dikabulin. Tapi kan kita enggak. Bos dari mana? Oh iya cepetan nih terangin. Saya itu nggak istiqomah, suka jangan istiqomah, nggak istiqomah. Sekarang gini, ibu ibadah ekstrim susah, nggak usah dikerjain. Sedekah ekstrim harus ada duitnya, ibu nggak usah. Kamu duduk situ dulu. Nah, ketiga, ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY. Tangannya ke atas coba, dasarnya apa? Ayatnya, hadisnya. Jadi ada hadisnya Bu, untuk kita pasti dikabulkan Allah. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Malu. Atau mungkin belum gitu di. Ini juga sering doa tapi mungkin belum dikabulkan. Bukan belum dikabulin, karena ibu minta ke Allahnya minta. Jangan minta. Terima kasih Allah, terima kasih. Hari ini saya dapat uang 5 juta, terima kasih Allah. Padahal belum. Tapi kan kita enggak. Allah, gimana nih? Udah jatuh tempo. Laduh. Allah gimana nih? Kalau debt collector ngebel terus nih. Laduh. Nggak mau saya maunya terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah kabulin saya dapat uang 5 juta hari ini. Padahal belum. Ayatnya begitu. Ulangi lagi. Hadisnya. Nabi memberi motivasi kita untuk yakin bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah. Nabi nyampaikannya kepada kita itu, Allah itu malu melihat hambanya memohon hajatnya kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan hajat kita. Maka harus optimis. Jadi Allah malu. Kan kalau ibu ibadah ekstrim nggak mungkin, karena baca Quran 12 juz. Kalau sedekah ekstrim nggak mungkin lagi, karena kita lagi nggak punya uang. Kenapa nggak pakai tadi? Bermuhajat kepada Allah. Tapi harus diawali dengan kata-kata terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan saya mobil yang 49. Itu mobil apa yang di Expander. Nah, ibu leasingnya kemana? Ke ACC. Nah tuh, ini kan sekarang bulan April. Yang belum dibayar bulan apa? Kalau belum tempo, pasti dibayar terus. Hah? Dibayar terus sampai akhir bulan. Nah, temponya kan 14. 14 bulan April. Belum dibayar, belum bayar terus sampai akhir bulan dibayar terus.
Ditelepon terus sama debt kolektornya. Ya, sama apa satu dari pusat juga dibayar. Hah? Dari pusat juga ngebayar, dari pusat juga ngebayar. Ada kan ini pas masih bulan April. Batang ngebayar. Gitu. Bukan lewat 3 bulan, 4 bulan, bukan. Itu begitu dan juga aneh banget. Kalau nggak balikin mobilnya, ada kan mobilnya. Oh. Dan sih kan bapak kan digadein lagi mobilnya tuh. Gadein lagi. Oh, sama suami digadein lagi. Aduh. Dapat berapa digadein sama suami? Waktu butuh uang 30 juta. Dikasih temennya. Hah? Dikasih 30 juta, dikasih pinjam 30 juta. Waktu bikin kerugian usaha, dikasih. Yang penting 30, nanti bayar 30 juta lagi gitu. Tambah berapa bulan lamanya nih. Nah, selama minjem 30 juta, mobil dipakai sama orang yang pakai duit 30 itu. Iya. Oh. Berarti kalau leasing nyari ke rumah ibu, mobilnya nggak ada dong? Nggak ada. Aduh. Kayak pusing. Ntar diperkarain gimana tuh? Kayak pusing banget lagi. Pusing banget. Kalau anak saya mau kawin lagi yang kecil. Ada mau kawin. Yang kecil, Yang dedeknya, yang anak si Epan mau kawin nanti. adiknya. Pusing banget kayak itu. Bapaknya minta ke Allah, minta ke Allah. Tapi bukan mintanya begini, Bu. Allah, itu jatuhnya udah ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Begitu, cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Terima kasih Allah. Begitu, padahal belum lunas. Tapi kan kalau kayak lihat nih, gimana hajat ibu mau cepat terkabul? Karena kan ibu yang di sini pikiran. Jadi kalau orang bilang keyakinan kalah sama pikiran. Kalah sama karat. Jadi karat nih kalah. Besi itu kalah, bukan kalah di gergaji, tapi kalah sama karat. Jadi keyakinan kalah sama pikiran. Jadi Bu nggak boleh banyak mikir. Tapi kan kalau saya bilang Bu jangan banyak mikir, nggak bisa juga dong. Nah, itu banyak pikir. Oh, di mobil digadein sama suami tercinta 30 juta. Terus yang ngasih duit 30 jutanya pakai mobil ibu. Iya. Makanya dia punya mobil. Tambah lagi sekarang rumahnya di rumah saya. Hah? Rumah digadein. Rumah digadein. Rumah Iya. sama suami. Iya. Digadein kemana sama suami? Ke BPR. Aduh, ke BPR. Kamu punya lagi. Dia buat, jangan gitu tapi udah gimana uangnya nggak ada dari mana? Kata suami. Jangan itu pusing nanti pusing dan begitu. Emang digadein. Malah kan ditagih nih. Terpelatih 3 bulan. Kalau mama nggak tiap bulan tadi terus dia lagi. Apa? Terus nggak pernah tegur. BPR Bu nggak bakal ditegur nanti. Dia di top up, tapi top upnya senilai bunga pinjaman untuk bayar cicilan doang. Jadi nggak ada lebihnya. Nah, nanti ibu misalkan pinjaman ibu 300. Ibu belum bayar 3 bulan. Sebulannya berapa? 6 juta. Nanti di top upnya 30 juta. Jadi selama 5 bulan buat bayar cicilan doang. Nggak ada manfaatnya banget. Jadi kan pinjaman kita jadi nambah lagi tuh. 360 juta, 330 juta. Jadi ntar di top up lagi bayar cicilannya doang. Top up lagi. Begitu BPR Bu. Ntar kalau kita udah ngunci, baru dah dilelang tuh. Galaknya tuh Bang. Kadang mau pasang pelang. Aduh. Untuk saya belak-belak dengan usaha. Dapat tuh bayar sebulan dicicil. Jadi nggak diplang. Nggak diplang. Jadi suami nih sekarang nggak ada orderan nih sekarang. Nggak ada. Orderan jadi kan dari lebaran jadi. Habis lebaran Bapak di Kalimantan udah oke. Tiba-tiba telepon Pak kata Pak nggak ada. Jangan sini bulan Oktober
pusing kan usaha semua berangkat Kalimantan, Ende, terus di apa yang dekat Sukabumi juga nanti nggak ada usaha jadi pusing. Gitu Mas Alwi, saya pusing dia mah, dia juga pusing sih tiap malam. Stas nih, tapi nggak ada usahanya, ada apa? Barang-barang habis semua, mau ngelas, gasnya nggak ada. Mau itu ini nggak habis semua, saya aku udah habis buat makan. Jadi pusing dari sehari-hari gitu aja. Iya. Diajak ke sini. Kemarin pas mau berangkat udah mau kesini dia. Iya. Berangkat ada orderan dari Sukabumi. Iya. Ke Sukabumi dari Sumedang. Iya. Tolongin sebentar. Bikin tapi nggak bisa udah. Saat ini tuh. Jangan pagi salam aja. Iya. Ada order dikit lumayan lah sedikit gitu Iya. ya. Kan juga berapa juta. Karena terima kasih sih cuma bisa lumayan lah ada napas. Iya. Kalau ilmu RDAY Bu, kalau dasarnya nih ilmu RDAY, syaratnya tuh nggak boleh mikir, nggak boleh komen, sama nggak boleh ngeluh. Nanti tiga-tiganya ada di suami, ada di ibu. Nah gimana nih hilanginnya? Harusnya jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kan ibu nggak bisa. Gimana nggak mikir Ji orang jatuh tempo? Gimana nggak mikir Ji orang dibel-bel sama leasingnya? Gimana nggak mikir Ji? Ya bener juga sih. Tapi kan memang nggak boleh nih mikir. Gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Selama ibu masih mikir, nggak bisa, lama. Jadi ibu harus jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Ngeluhnya ada ayatnya yang ngeluhnya masih ada ngeluh kalau itu nggak jarang kami ini ngeluhnya ini. Ngeluhnya ini. Jadi gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh gimana? Makanya minta jalan keluar bagaimana cara? Minta jalan keluar bagaimana caranya supaya nggak mikir? Mesti ibu, kan ibu yang nanti dikabulin sama Allah. Jadi ibu yang mesti maksain. Kalau misalkan ditelepon sama leasing, pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kan kita kebanyakan kalau ditelepon sama leasing kan udah pusing dulu. Iya. Aduh, mobilnya nggak ada. Aduh. Nah itu jatuhnya udah kena ngeluh, udah kena mikir, udah kena 2 pasal. Jadi sekarang ibu coba latihan, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu masih mikir, komen, ngeluh, susah. Jaga nanti ibu pulang dari sini, 1 aja dicopot dulu tuh. Iya ngeluh. Atau 3-tiganya mikir komen. Jadi ibu kan sekarang kan harus bayar cicilan mobil kan. 5 juta, 4 juta, 5 juta kurang 100.000 ya? Atau berapa? Nah, saya yang bayarin. Nih ibu saya pulang, ibu saya bawain duit. Buat pegangan ibu buat bayar cicilan mobil. Itu loh. Kasih ibu duit 10 juta. Nih saya pegangin 10 juta. Biar ibu bisa napas. Jadi pulang nggak puyeng, nggak muter. Harus latihan Bu. Kan kalau ibu nanti nggak latihan sayang. Soalnya saya mau tuntas. Nah 10 juta. Harus bisa. Ini uang ini bukan bisa gitu. Bukan, itu uang buat bayar cicilan mobil. 10 juta minimal bisa buat bayar 2 bulan lah tuh. Bulan ini sama bulan depan.
Pak Haji boleh nggak kalau bulan ini saya bayar, yang sisanya bulan depan saya buat makan? Boleh lah. Pokoknya saya kasih 2 bulan aja. Biar ibu bisa meraktekin ilmu RDAE. Nggak mikir dulu, nggak komen, nggak ngeluh. Karena kalau ibu mikir, komen, ngeluh, susah dong. Jadi nanti mundur lagi. Bisa? Nanti kabarin ke suami. Suami tercinta, cicilan mobil sudah ada. Hanya dia kan tenang. Nanti dapat dah tuh orderan kerjaan dari yang mana dulu bisa. Yang ditunda nggak apa-apa. Nanti ada tempat lain yang nggak ditunda. Bisa? Terkabul? Sip. Alhamdulillah. Nggak usah bingung, pasti ada jalannya. Oke? Ya. Ya, oke. Ya. 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 Salam. Hai bos, tinggal di mana Pak Bos? Ciamis, Pak. Ciamis. Ini ada oleh-oleh dari Ciamis, dari Ibu Sari. Ciamis. Ya, Bu Sari Ciamis. Oh ya. Itu mic-nya. Ini. Enggak, ini kan nyala nih. Nyala. Oh, itunya ininya. Dari Bu Sari, Pamarican. Iya, Pamarican. Kok Bapak kenal Bu Sari? Ya, saya kesini minta ini apa? Saran dari dia gitu. Mau kesini, Bapak kenal sama Bu Sari dari mana? dari temen juga. Oh iya, ngomong Mau kesini tapi saya belum pernah kesini. Terus darahin sama Bu Sari itu. oh iya. Ya. Bapak sehari-harinya apa? Saya mah petani, Pak. Petani Iya, di Ciamis. Ciamis. Nanam apa? Ya, seringnya padi aja. Padi. Iya. Oh iya, berapa luas lahannya? Ya, nggak luas ya ada lah gitu, sedikit. Tadinya sih Tanahnya milik siapa? ya milik saya. Jadi ditanemin apa, padi aja? Jadi ya sama anak sih palawija gitu. Anak saya yang palawija. Tanam palawija. Iya. Oh iya. Palawija itu apa ya, timun ya, kacang panjang kadang-kadang gitu. Timun. Timun, kacang panjang, kadang-kadang terong. Oh iya. Nah ini sekarang ke RDAI permasalahannya apa kalau boleh tahu? Ya Permasalahannya Bapak apa ke RDAI? permasalahannya ya apa? Satu, kepengin apa namanya, berangkat aja, ada panggilan nih tahun depan. Berangkat Tapi- haji Ya, tahun tapi, 2026. ya tapi belum ada dana gitu, maksudnya saya gimana caranya gitu. Berapa mesti bayar? Ya sekitar 60-an kali. 60 juta. Sendiri apa berdua? Dua sama istri gitu. Jadi berdua Ya 120. 120. Tapi ya hajatnya sih apa, pengennya yang itulah, yang bulanan sekian 10 apa berapa. Sebulan. Penghasilannya iyalah 10 miliar. 10 miliar Per kepengennya per bulan gitu. Boleh. Maksudnya buat ya kalau kebutuhan lah gitu. Bisa bos, gampang lah. Ajarin. Nih Bapak dengerin. Iya. Ya. Pakai ini. Nih. Pakai aja Nggak apa-apa, nggak apa-apa begitu ya. Nah, deketin. Ya, Pak. Iya ya. Dengerin nih. Dengeran. Ini diajarin 10 miliar per bulan. Ya. Ya. Jadi yang harus Bapak lakukan Iya. pertama kali, Iya. ilmu dasarnya RDAI adalah Iya. bangun jam 00 Iya. malam, Iya ya. 12 malam, Iya. senyum, Oh, iya. mandi, Mandi. sholat tahajud, Tahajud. plus witir, Iya. baca Quran 12 juz. 12 juz. Ya.
Ini ilmu, Insya Allah, ya, ya. ini dasarnya. Iya, ya. Dan harus ini. Iya. Karena hajat Bapak ekstrim. Iya. Maka ibadahnya juga harus Ekstrim. ekstrim. Iya, iya. Kenapa harus jam 00 sampai jam subuh? Karena di saat itu pada tidur manusia yang lain. Bapak bangun Iya, iya. untuk munajat kepada Allah. Iya. Baca Qur'annya 12 juz. Bisa baca Quran? Ya bisa, tapi apa Belum. namanya? Kalau 12 juz kayaknya belum mampu gitu. Ya, diawali dari 1 juz, 2 juz, 3 juz setiap malamnya, ya. Iya, ya. Pasti bisa. Pasti lah. Harus bisa. Ya. Yang kedua Bapak bersihkan diri Bapak dari sifat 18 ini di kertas Iya. dengan cara sholat tobat. Iya, Itu kan sifat-sifat yang tidak bagus. iya. Sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Maka harus dibersihkan Iya, ya. dengan cara sholat tobat. Itu ada 18 sifat yang harus dibersihkan. Ya. Bapak praktekin sholat tobat, bersihkan 18 sifat dari maghrib sampai isya. Iya, ya. 18 sekali. Diniatkan satu-satu. Iya. Setiap sifat itu disolatkan. Iya, ya. Nah, sholat tobatnya 1, 2 rakaat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Nomor 1, Allahu Akbar 2 rakaat, salam, dapat 1. Iya. 4 sampai 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Nomor 18. Allahu Akbar 2 rakaat, salam. Selesai yang Iya. 18. Terus Bapak ambil dari 18 itu sifat yang dominan di dalam diri Bapak. Yang susah gitu Yang maksudnya. paling banget Ya, yang paling susah gitu. dialami. Iya, ya. Contohnya mikir, Ya, mikir, jengkel, jengkel ya. ngeluh, sedih, Iya, ya. komen, misal. Iya, ya. Nah, mungkin jengkel dan lain-lain tadi masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Ya, jadi niat sholat untuk yang jengkel itu waktunya tidak habis maghrib sampai isya, Pak. Waktunya habis subuh sampai mau tidur, dicicil 50 itu. Dicicil 10, 10, 10, 10 boleh. Kong, baca ini Kong. Habis subuh menjelang duha 10. Nanti menjelang duhur 10. Habis duhur 10. Sebelum asar 10. Habis isya 10. 50. Iya, ya. Bisa. Bisa. Niatnya sama seperti tadi. Iya. Yang 10, 10, 10 tadi. 10 salam Pak ya. Bukan 10 rakaat, tapi 10 kali salam. Salam. Ya. Kenapa harus sholat tobat, membersihkan diri? Karena itu sesuai dengan hajat Bapak. Hartanya biar dilipat gandakan oleh Allah. Iya, ya. Ya. Iya. Harta akan berlipat ganda dengan mohon ampun. Ampun. Iya. Mohon ampun dengan cara sholat tobat. Iya. Karena kata Allah dalam diri manusia ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi dalam diri manusia diilhami oleh Allah sifat jahat dan sifat jelek, sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat yang bagus. Tapi qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang membersihkan. Tadi yang kita bersihkan tadi itu kita jadi beruntung. Bapak kan punya beruntung, Iya, iya. maka harus dibersihkan. Tapi kalau dikotori, bangkrut kata Allah.
wa qad khaba man dassaha, dan bangkrut rugi orang yang mengotori hatinya. Yang ketiga, Pak, saya yang tadi ya, satu tadi bangun malam dan rangkaiannya tadi sampai baca Quran. Yang kedua sholat tobat tadi dan penjelasannya. Yang ketiga, Bapak munajat kepada Allah setiap habis sholat dengan mengangkat kedua tangan, bersyukur kepada Allah, tidak merengek mohonnya, bukan dengan mengeluh, bukan mengeluh, tapi bersyukur. Namanya afirmasi, bahasa motivasinya, bahasa orang dulu namanya meditasi. Paham kalau meditasi? Meditasi. Ya, Pak? Meditasi. Jadi Duduk, Bapak membayangkan, angkat kedua tangan. Allah udah kabulin, padahal belum. Allah mengabulkan apa hajat Bapak? Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan kepada saya pendapatan 10 miliar Per bulan. per setiap bulannya. Padahal belum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum, tapi udah alhamdulillah. Udah, iya. Dia udah Allah. ngucap prasangka baik. Dengan memohon mengangkat kedua tangan. Karena ada hadisnya. Rasulullah memberikan motivasi, ini motivasinya dari Rasulullah juga, dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kata Nyalain Nabi, dia mic-nya. jadi kata Nabi, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak atau belum mengabulkan. Dengan tangan kosong kita mengangkat, kemudian tangan kosong. Kalau begitu Allah malu. Maka berdasarkan hadis ini, yang lurus nuh. angkat kedua tangan untuk bikin Allah malu, mohon hajat kepada Allah. Seperti tadi, tapi bukan ya Allah berilah hambamu, Allah Itu ngeluh. halo gimana ini waktunya ngangsur. Nah, gitu. Bapak dagang misalnya. Enggak, tani. Oh, tani. Ya. Kalau tadinya sih cuman ya buruh lah ke Jakarta, tapi sekarang udah berhenti gitu. Full tani di rumah. Ya sekarang tani. Iya, kalau tani lebih aman biasanya. Ya. Jadi kalau tiga hal ini Bapak jalani dengan penuh semangat, penuh keyakinan, pasti Allah akan kabulkan. Pasti. Dan bisa Pak? Bisa, ya. Dari yang diterangin tadi, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Ini yang sholat ini nih, yang kedua nih, yang 10-10 nih. Coba ajarin. Kurang paham. Nah. Jadi Bapak kan yang 18 sudah paham ya? Ya. Satu-satu semua. Tapi Sampai 18. 18. Terus Bapak ambil dari 18 itu 5 sifat yang dominan di diri Bapak. Menurut Bapak sendiri apa? Apakah gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, urut itu misalkan. Itu berarti itu sholatnya, membersihkannya, menebusnya Bapak dengan sholat tobat masing-masing 10 salam. Masing-masing. Jadi gundahnya 10. Ngeluhnya 10, gelisahnya 10, murungnya 10, sedihnya 10. Waktunya dari habis subuh sampai mau tidur. Jadi dicicil, bukan satu waktu. Bukan habis subuh sampai mau tidur sholat ini terus, juga bukan. Tetap ke sawah. Atau Bapak subuh kan ke sawah dulu, habis subuhan. Gak apa-apa, ke sawah dulu, pulang dari sawah, istirahat, sarapan, ngambil sarapan, jam 8 pulang kan biasanya kalau sawah pagi. Nah itu mandi, sholat yang 10 tobat, tambah duha, sarapan,
balik lagi ke sawah, pulang jam 10:30, mandi persiapan zuhur, sholat lagi yang 10 lagi, sholat zuhur, habis zuhur ambil lagi yang 10, habis itu Bapak ke sawah, sawahnya habis asar misalkan, ya berarti Enggak kuat sih kalau Enggak kuat, full. sama sore paling ya sampai jam 11 lah udah. 11 sudah. Sorenya udah enggak kuat. sudah tenaga enggak. udah enggak ada. Oh, sudah enggak Iya, kuat. sekuatnya gitulah. Iya. Untuk Sani. Ya. Bisa, Pak? Bisa. Iya. Itu tadi yang apa? Waktu yang terakhir tadi, yang keterangan terakhir. Keterangan terakhir apa mau? Yang meditasi Meditasi itu tiap habis habis sholat fardu. Ya. Bukan sholat yang ini, sholat fardu saja, 5 kali minimal. Ya. Bisa? Bisa. Apa saja yang dihajatkan Bapak itu ucapkan dalam bentuk bersyukur. Iya, ya. Karena la ing sakartum la azidanakum. Ya, ya. Kalau kalian bersyukur, maka ditambah, dilipat gandakan nikmat-nikmat yang lain. Ya, ya. Ada lagi? Yang susah? Yang susah apalagi? Coba. Harus selesai. Harus tuntas sampai Ciamis dipraktekin. Harus terkabul. Harus terkabul. Diulang lagi dari awal coba. Diulang lagi dari awal. Jadi Iya, yang ini. Biar jelas ya, yang ini. Tapi yang bangun malam sudah jelas ya. Udah jelas ya. Bangun malam sampai baca Quran sudah jelas. Udah jelas. Ini Sampai yang- subuh ya. ya. Yang ini Bapak sholat tobat namanya. Ya. Untuk membersihkan sifat. Ini. Ini kan tidak boleh ada. Ya. Caranya gimana dibersihkannya? Biar hilang, gitu. Dengan sholat tobat. Tobat. Sholat tobatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. Dikerjakannya yang 18 habis maghrib sampai isya. 18 ini. 18 ini. Ya. Jadi Bapak niat Iya. habis maghrib, habis sholat, niat setiap nomor itu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat. Nggih, bisa kan 2 rakaat? Ya, Tahu. Suratnya yang pendek saja. ya. Kul huwallahu ahad, inna toina boleh. Ya, ya. 2 rakaat salam, berarti Bapak dapat 1. Ya. Nomor 1 sudah. Diulang sampai 18, sampai ke yang nomor 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, selesai, Bapak dapat 18. Ya. Demikian juga yang 10. 10. Jadi 10 tadi Bapak misalnya apa? Sedih misal. Ya. Ya sudah, 10-nya itu sedih terus yang Ya. diucap untuk Ya. bersih dari diri kita. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena salah, karena saya suka sedih. Harus Ya. suka sedih, harus bersih, Ya. harus bersih. Gitu. Ya, ya. 10 kali. 10 kali. Iya, ya. Ada lagi yang susah? Udah paham. 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 Terus habis sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah apa namanya? Setelah zikir, setelah sholat sunat ba'diyah, Bapak munajat ke Allah dalam rangka afirmasi, meditasi. Ya. Mohon dengan bentuk bersyukur kepada Allah, dibayangkan Allah sudah memberi yang kita hajatkan. Iya, ya. Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan pendapatan penghasilan kepada saya 10 miliar setiap bulan. Alhamdulillah, 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 Allah telah memberikan. Tapi alhamdulillahnya ini dihitung nggak berapa kali gitu? Kira-kira gitu? Ya, kira-kira aja. Ya, Ya, ya. alhamdulillah. Ya. Ya kira ada 9 Ya, apa berapa ya, gitu? gitu. Itu kira-kira ya sekitar 5 menit lah paling enggak, diulang-ulang sampai terjadilah yang namanya 10 miliar ada di dalam rumah kita.
Bisa? Bisa.